Kalah Freya-nya. Iya, makanya semenjak kemarin ya Freya Onyx dilepas, gue rasa ini salah satu juga Om. Cara untuk menghadapi Onyx, kasih Freya-nya. Kasih Freya. Dan coba pikirkan cara lawannya kan. Karena kalau ngomongin marksman, Yisan, Sin, Cloud, Moskov, bahkan sampai Kari, itu cuman karinya si Kelre loh. Yang bikin item keduanya WON. Dan mereka tahu, untuk dari tadi mungkin statement dari Lim, dari Sunsin, dan segala macamnya ini cukup berbahaya kalau di second pick. Karena bisa fleksibel, Ya. bisa di counter, bisa di carry, dan itu bisa cukup mengguncang gameplay dari Navi atau bahkan straight plane awal mereka. That's why amanin dulu yang bisa bikin fleksibel Oniko. Ya Sansi, tapi Valentina langsung disejar, Sora ya. Respect. Ya ini satu jawaban pasti lah. Biar gak ada ulti Sora dilawan. Tapi gue gak tahu ya, ini dari opini gue aja, gue masih suka Yisan-Sinnya Ando Ryu loh. Ya aku juga. Waktu zamannya masih hyper carry ya, waktu sebelum Yisan-Sin Bolt ini populer. Gua juga. Yisan-Sinnya dia, farmingnya cepet sekali. Dan sekarang lebih enak kalau di Andoryu, kenapa gue dukung statement dari Lim? Adalah kan kita tadi sudah tahu Navi ini selalu kuat rotasi 3 lane mid-nya. Oke. Ini sangat bisa membantu Lim. Dia vision, Untuk bantu ganking. banyak. Tapi agak susah ketika kita bahas soal Shive. Karena menurut gue Shive juga dia the carry-nya lah. Jadi kalau ada 2 carry kan agak susah. Kalau ngomongin CV dan melihat ada Sora di sini, ada satu hero dia yang menurut gue cukup potensial sekali Om. Siapa tuh? Obsidia. Obsidia ya. Karena itu ketika Sora udah kena Obsidia, itu cukup mengganggu banget Lim. Ya, gak bisa ngapa-ngapain jadinya. Cuma problem utama yang sekarang diambil sama Onyx itu menjadi sebuah catatan. Oh, silakan ambil Obsidianya. Tapi apakah berharap Obsidia itu akan sustain di 1-5 menit awal? Bisa Benar. di geng. Dan sekarang untuk opsi dari tank jungle juga kan sudah mulai ditutup ya. Kayak fighter, kita melihat Baxia di ban, Leo di ban nih. Tadi Leomord sempat untuk di ban juga. Dan kemungkinan besar ya Fredrin juga bisa di ban nanti. Kalau mau ya, andai kata ini Yisan-Sinnya memang masih diplot sebagai gold lane. Ya, Haturun harusnya gitu Om. Ya. Karena dia bandnya pun Leo kan. Ya, dia banyak Leo jadi Harley-nya jelas ini enak banget kalau berhadapan dengan Yisan-Sin sebagai gold laner. Ya. Karena pasti ditarget kan. Semua marksman seharusnya serem deh kalau lawan dengan si Harley. Ya, Assassin sih balik lagi Iya. kan. Ya, mungkin solusinya ada roamer nanti Om yang bakal nutupin juga. Yep. Atau tergantung nih. Kalau memang dari awal rotasi Hardy-nya udah patah, itu gak susah Om. Karena Hardy ini bukan tipikal yang bisa nge-clear jungle cepet kan dia. Iya. Ya mungkin kalau purple, kalau orange bisa. Tapi kalau purple ada 2 target tuh agak susah kartunya. Tapi kita mau lupakan sesuatu sebenarnya. Guinevere ini di ban juga bersama dengan Leo. Ya. Wow. Good for Leo, ini potensi untuk jungle. Dan apakah dipaksakan Andoryu menggunakan dari Sunsin Lim? Kayaknya masih ada Fredrin, Ji. Masih masuk opsi ya kalau pengen utility. Gue udah mulai kurangin sih menurut gue. Dari Navi tersendiri kurangin Fredrin ini. Oke. Tapi kalau misalkan di jungle Sunsin ya, gold lane ini Ji, yang harus di-flexnya kemana? Fighter kah? Karena kalau diambil 2 marksman atau let's say Harit deh ya, yang magical damage juga, agak berat Ji. Wah, nggak rekomen Harit. Oke. Itu apa? Nathan? Dia 2 physical gitu, 2 carry-nya. みんなを守るために Gue 私 jadi は ya もっ lah と ya. 強くなる Atau mungkin Let's see. mereka mau main hero-hero yang kalau Navi ini dipaksa Harit, kalau statement dari Lim membuat Purify menjadi sebuah catatan Jawaban. Iya, jawaban di sini. Oke. Kalau Kalian ini udah oke banget sih combo dari Onyx. Kita melihat banyaknya sinergi yang bisa jalan loh dari hero-hero yang sudah mereka pilih ya. ya. Dari Tsunami Slam, Deadly Magic, atau bahkan dengan Torrent Mode dari Sora yang bisa dikombinasikan dengan ya apapun itu nanti untuk fight-nya. Bahkan mereka tinggal mencari sebenarnya ya satu marksman yang punya AOE besar. Ixia, Patrick. Beatrix, Atau bahkan di retail ya. Kaca dan Harit itu dia yang gue bilang. Kalau memang mau 2 damage, usahakan jangan 1 sword. Jadi jangan udah damage physical di jungle, gold lane-nya juga. Iya. Biar seenggaknya ada yang sakit antara 2 dan, itu. dan Purify juga di sini sangat dibutuhkan ya. Iya, Purify jadi sangat jawaban betul. Untuk Kalea juga. Hero Purify udah ditutup soalnya. Oke, dan last pick, Granger. Oke, Granger. Granger dari Kaura. Berdoa terlebih dahulu sebelum menuju ke dalam match. Wow. Oke, gua pengen untuk MPL Arena ya. Semua rame-rame ya. Ketika gua bilang MPL Arena mana suaranya, gue pengen kalian teriak We On This ya. Siap 1, 2, 3, MPL Arena mana suaranya?
pembukaan minggu yang keempat, apakah Sang Raja Langit mampu mempertahankan klasemen mereka di atas? Ataukah The Machine Navi mampu menggilas Sang Raja Langit? Mari kita saksikan bersama-sama di kolom komentar, juga ramaikan dengan hashtag WeOnThis untuk di match yang pertama. Kali ini kita belum dengar tepuk tangan buat kalian semua. MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of time. Wah, ramai sekali di hari Jumat ini ya. Dari kedua super fans sudah hadir, penikmat Mobile Legends juga udah hadir. Dan ya 4 flicker udah pasti dari Onyx juga karena nggak ada sisi pasti yang bisa nangkep dari Navi-nya. Untuk farming berarti Hisansin dari Andoryu versus Harley dari Kairi. Harusnya lebih cepat dikit ya Om ya Hisansin ya? Iya, Hisansin lebih cepat dikit buat di awal ya pastinya ya. Iya awal doang. Karena nanti begitu ada mungkin item attack speed, Federal 5-1 yang bisa dimainkan, atau Genius juga buat Kairi. Yang akan lebih memudahkan dia untuk farming lebih cepat. Tapi sejauh ini pressure masuk dari Kelra juga untuk di area top ya, seperti biasa Granger. Gue suka banget pressure yang diberikan Kelra, tapi di arah bottom lane. Wow. Ini ada dua perbandingan yang berbeda. Onyx kalah pressure untuk EXP lane, sedangkan Navi kalah pressure di arah gold lane. Yep. Potensial untuk bisa mendapatkan satu first blood ini berarti ada di tangan dari Navi. Oke. Navi bisa terkena first blood karena kalau Kairi sudah berada di level 4, CV dia pakai modify apa first blood. Itu dia. Satu kombinasi first blood didapatkan oleh Onyx. Baru gue bilang ada sedikit potensial. Kenapa? Karena kalau Lutfi itu masih punya flicker, Lim. Iya. Dan Lutfi juga di under turret kan. Rotasinya Kairi tadi nyebrang memang. Dia langsung ngambil ke jungle yang dimiliki sama Navi. Makanya ada setup yang bagus. Yep. Alright, melihat potensi seperti ini langsung ada Andoryu, di masa ada flicker. Prediction depan Kelra still survive dari top lane. Andoryu almost is never enough. Ya. Seenggaknya dari minionnya menang Om. Ya tipis sebenarnya tadi juga ya. Tapi ya sebuah Mountain Shocker yang sudah terbuang juga. Dan bahkan Retribution tadi dipakai loh dengan Andoryu. Ini demi mendapatkan point kill ya. Tapi memang sebuah penguasaan dari minimap juga dari Kelra ternyata menyadari kalau ada yang coba untuk ganking dia tadi ketika Mountain Shocker dibuka. Ya, tahu. Memang sih udah tahu. Ya, tapi pasti. kaget juga predik itu tadi. Kapalnya ke belakang kan. Tapi prediknya pas banget Andoryu Pas banget. dan itu sangat menguntungkan sekali, membuat Onyx kehilangan satu flicker. Cuma kalau ngomongin menuju ke arah turtle yang pertama kayaknya agak cukup berat untuk bisa mendapatkan take over turtle terhadap Kairi yang lebih sustain terlebih dahulu. Apro berada di level 3, Deadly Magic kalau masuk ini dia nggak bisa hindari dengan Avatar of Guardian. Dan Real World Manipulation dari Suns mencoba memutus jalan ke arah belakang. Uki menjadi target utama. Hilang tertik oleh seorang Kairi. Nampaknya Andoryu target dan kehilangan satu orange buff. Ini berbahaya sekali walaupun itu dengan adanya Lupi. Kiboy mundur ke arah belakang. No Tsunami Slam for this time. Tapi 2 point kill dekat. The Mission from Navi. Berhasil mendapatkan 1 point kill. Masih mencoba untuk bertahan. Mau lebih Kairi yang banget sakaratul maut. Dan Kars bahkan tidak tertake down sama sekali. Diselamatkan oleh Apro, The Machine from Navi. Itu dia agresivitas dari XP-Lane bahkan di arah mid. Apro mau tidak mau harus take down. Terlalu jauh, no revitalize untuk kali ini Lim. Tapi the best thing dibanding dia harus kehilangan cards. Ya, oke lah. Masih kerasa lah tadi backupnya ya. Dan sama-sama buang flicker Om. Ya. Penyelamatan yang bagus tadi ya dari Afro juga dengan Revitalize yang juga cukup membantu. Tapi untuk kita melihat bagaimana dari Onyx-nya nih, mereka menang point kill dengan jumlah gold yang cukup banyak loh. Kayak di bagian atasnya banyak freeze lane yang dilakukan dengan Onyx itu sangat berjalan dengan maksimal sekali. Ya. Kalau kita lihat tadi dari rotasi mereka ketika mendapatkan turtle juga. Dan bahkan Kars memang cukup strong. Boys, Tsunami Slam, all in. Gak ada lagi jawaban untuk Apro bisa menyelamatkan dirinya. Avatar Guardian gak bakal sempat untuk bisa keluar. Ya, dan ini menjadi sebuah lampu kuning ya untuk Navi itu sendiri karena Tsunami Slam angkat siapapun sekarang yang tebel nih. Yang paling tebel itu tadi tumbang. Siapapun. Apalagi kalau yang biasa. Itemnya udah langsung fokus ke penetration. Makanya memang harus langsung di backup berarti jawabannya. Iya. Karena kalau ke pick off aja udah selesai pasti. Sekeras apapun ya. Contoh tadi Apro. Mungkin ada Revitalize jadi bertahan sedikit aja. Tapi kalau tumbang kayaknya tetap tumbang deh. Iya. Sedetik 2 detik lah Lim. Itu dia. Kelra Skypierce. Ya, Itu pertama loh. Kelra bakal join karena udah punya Skypierce ya. Oke, tapi nampaknya di sini Deadly Magic dan juga damage yang diberikan oleh sosok Kelra masih belum mampu. Kairi juga nggak mau all in karena target mereka menuju ke arah turtle. Lebih menguntungkan untuk Lutfi, menguntungkan juga untuk Kelra. Oke, bukan semua tentang point kill di sini, Lim. Marvel ya. Coba di invade.
Tapi sayang sekali invite yang dilakukan oleh Navi itu bisa ditanggulangi sama Onyx. Kenapa? Wah, Karena gantian. Kairi nggak menggunakan Retribution. Reward Manipulation mencoba untuk mengcover dan bahkan mereka kehilangan Afro dengan satu Tsunami Slam. Deadly Magic. Mau kita bicara tentang rugi? Navi rugi bandar. Itu dia, ini temponya hilang banget Om. Sangat ya, karena ya sekali lagi siapa yang diangkat dengan Tsunami Slam itu bakal langsung tumbang. Oke, kali ini hanya saya dengan Realize. 2 suara. Yes, 2 suara for Navi. Karena jujur pengen melihat gimana Why Not bisa mengatasi Kelra. Ini Coach Aldo gimana Coach Aldo? Lebih objektif. Coach Aldo, gimana Coach Aldo? Dia berada di dua-duanya berarti kan. Iya. Oke, tapi back to the game 5 menit berjalan ya. Sekarang jungle-jungle biasanya udah ngisi laning nih. Ya, oke. Untuk item pertama atau menuju kedua. Ya, sebenarnya 5 menit berjalan ini yang lebih serem kalau ngeliat Kelra udah join ya. Karena kalau lihat dari item ini baru ada shoes dia sekarang. Tadi kan langsung dari Skypierce ke Hunter. Nah ini ada shoes-nya nih, jadi sudah mulai rajin juga buat Kelranya berjalan. Masih 2 assist. Belum ada stack untuk Skypierce dia, tapi pastinya bakal nyari. Karena dia pasti join fight terus-terusan. Tengahnya. Gold cap-nya 2000 Hancur. gold, tapi Keyboy Weh. langsung dipasang Lutfi. Di belakang sana mencoba untuk menangkap, tapi Afro damage terlalu besar. Kars sekarang Tomot masih bisa selamat. Tembakan dari Caldra gagal untuk mendapatkan kill. Meanwhile, Under Ryu standby on position. Dia juga nggak mau masuk lebih dalam lagi karena mendapatkan satu orange buff, tapi kehilangan dirinya ini sama saja merugi. Sans Dikejar. membuat ditahan dan bahkan itu dia mendapatkan orange buff, tapi kehilangan dirinya itu lebih merugi. Wih, ini 5.000 gold loh hampir di 6 menit Om. Yap, tiba-tiba langsung tersalib. Cukup jauh ya dengan kemenangan yang didapatkan yang sangat sempurna untuk Onyx tadi. Mereka dapetin objektif mid turret juga bagian outer. Ini menjadi segalanya, belum lagi dengan buff yang lagi-lagi masih terambil untuk Onyx. Ini agak susah sih kalau mereka mau mainin laning jauh pun Kairi sendiri bisa langsung handle. Siapa yang ngambil juga agak susah. Ini kalau ada 2 carry ini susahnya. Iya. Dua-duanya butuh gold. Dan di kondisi under mereka harus pilih siapa duluan yang jadi. Jujur gue lebih khawatir kalau Kairi nggak ada di map. Karena kalau Kairi nggak ada di map, dengan adanya outer turret dari 3 lane yang udah nggak ada, menurut gue dia di purple buff sekalipun, di push itu dia bisa. Ya, dia bisa trapping di mana aja kan. Di mana aja. Itu yang agak susah dipredik. Bahkan sekarang lihat turtle di setup duluan. Dan mereka cukup tenang. Navi, mereka nggak punya banyak di jawaban untuk Onyx sekarang. Ya, menurutku Navi ini mereka lagi cukup takut juga ya untuk keluar ya. Karena siapapun ya, sekali lagi nih, kelihatan Keyboy di depan jadi trouble. Si Kairi gak kelihatan, masalah juga gitu loh. Iya, betul. Setuju banget. Dan Omawa kalau gue lebih lihat di sini, Afro nggak boleh buka. Afro ada baiknya dia nge-counter setup yang dibuat oleh Lutfi seperti tadi. Cloud momennya Lutfi mungkin bisa di-counter dengan ada Avatar of Guardian. Karena kalau yang ngebuka Navi, source skill mereka untuk crowd control cukup ada di Afro. Sedangkan Onyx masih banyak. Mereka masih punya Keyboy, mereka masih punya Lutfi. Tinggal pilih, Lim. Ya berarti bisa diasumsikan Kars harus buang skill Keyboy sih, mau nggak mau kan. Ya. Dia harus dibanting dulu biar belakangnya bisa nge-backup. Tapi pertanyaannya apakah selamat itu dulu nih, karena Lutfi maju lagi nge-zoning. Lutfi nyari momen dengan seorang momennya dia. Dia cuma mancing loh tadi. Yes. Udah ada pakai torrent sama sekali, udah diem aja di sana karena memang gak ada yang ini ya. Yang bisa ditargetkan juga. Wah, Dan di ping map masih kelihatan tuh bagian top, Andoryu, show. Dan Andoryu masih mencari celah. Ini semaksimal mungkin yang sudah dilakukan Dapatkah? sama Andoryu. Apakah dapat, tapi ternyata di ujung tombak sana mereka harus kehilangan purple. Ya udah gak ada lagi yang bisa dilakukan. Karena vision dari Sans tadi sangat bagus memastikan Kairi di mana posisi Andoryu. Tapi Andoryu mainin mapnya udah cukup baik menurut gua. Dengan kondisi 6.000 gold difference ya. Sekarang udah harus nempel sih, 5 member dari Onyx. Oh, Current moment, berjikar Afro, after Guardian forward defensive. Oke, berarti informasi yang didapatkan adalah mereka bisa team fight Real tambahan. Keyboy bisa dapetin siapapun tanpa ada cover dari tim Navi. Info yang cukup lumayan mahal. di luar itu juga kebuka Om. Yap, ini benar-benar cuma dipancing ya buat tim Navinya keluarin semua skillnya mereka sembari menunggu nih untuk Lord yang akan spawn juga. Dan Andoryu masih berusaha untuk mencari keuntungan ya. Iya, bagus banget ya. Iya, ada celah lah buat bisa farming. Bagus banget, tapi posisi dari Andoryu kali ini terdeteksi dengan adanya satu bulir jeruk. Langsung Andoryu mencoba untuk mundur ke arah belakang. Tanggulangi sosok dari Lutfi, one by one situation yang gagal. Dan flicker dari Lutfi mencoba mendapatkan point kill dari Keyboy. Tidak akan melepaskan pandangannya terhadap seorang Andoryu. Eksekusi yang mahal, satu tembakan dari harta tahta Dead Sonata. Itu dia 2 flicker yang dikorbankan untuk dapetin sang hyper carry. Andoryu hilang.
Ya space terbuka sedikit, tapi cuma satu wave loh untuk Sive tadi berarti. Tapi worth it untuk Lord yang mahal ini. No power of retribution. Tapi ketika adanya Lord terbuka tanpa adanya kontes Andorium, mereka lebih memilih untuk melepaskan Holy Defense sama Wawa. Ya, ya mau gak mau ya. Tapi tadi ya, langkah yang diambil Andoryu pun sebenarnya itu high risk ya. Dan itu wajib buat dilakukan dengan dia. Itu Ya. biar bisa ngejar juga goalnya, biar bisa keep up. Lebih ke mau nggak mau nggak sih? Mau Om? gak mau ya, mau gimana lagi gitu. Gak ada langkah yang diambil Andoryu pun sebenarnya itu high risk ya. Dan itu wajib buat dilakukan dengan dia. Itu Ya. biar bisa ngejar juga goalnya, biar bisa keep up. Lebih ke mau nggak mau nggak sih? Mau Om? gak mau ya, mau gimana lagi gitu. Gak ada tempat buat farming. Kondisinya bener-bener sulit untuk Navi. Ya kayak tadi, satu wave aja ini harus dipikirin nih. Kasih Andoryu atau kasih Sive. Dua-duanya butuh item nih. Dan ketika mereka nggak dapetin farming sama sekali ya gerakan Andoryu menurut gue udah jadi gerakan ya mau nggak mau. Revolt Manipulation untuk menanggulangi sedikit, tapi sayangnya Lim, Holy Defense ya pecah. Ketika Ward masih bergerak sangat jauh. Oke, atasnya lumayan bagus tapi Om. Si ini ya masih di clear juga dengan pemain-pemain Onyx juga. Tapi yang agak bagus ini mid-nya sebenarnya. Karena bisa jadi langsung ditabrak juga nih. Ingat ya, Suns masih pegang Real World Manipulation. Oke. Let's see. 10.000 gold difference setelah pecah turret di tengah. Akan menjadi perbandingan gold yang sangat jauh. Keyboy tidak memiliki flicker, tapi mereka masih memiliki Tsunami Slam. Damage dari Kelra, poking damage yang cukup sakit. Membuat tidak bisa melakukan defense di turret bottom lane. Masuk Lutfi, nothing happens. Karena mungkin tidak berhasil mendapatkan dengan current moment yang dimiliki dari Lutfi. Informasi A1, Lutfi nggak ada ulti. Keyboy, apakah sudah ada flicker? Masih tanda tanya untuk dari tim Navi. Oke, ini nggak pakai cooldown reduction ya berarti dari Lutfi jadi lumayan lama. Tapi hati-hati, bukan hanya Lutfi, masih ada Keyboy yang ready. Ya, tapi mereka kayaknya mau dapetin turret atas terlebih dahulu sih. Mereka paksa sih. Mereka paksa atas dulu. Mereka 11.000. 11.000 gold difference. Terpasukan dari tim Onyx. Mencoba untuk mempertahankan minion supaya tidak ada yang maju ke arah top lane. Tapi sangat baik. Lutfi. Current moment kembali dari seorang Lutfi. Memasang mendapatkan satu point kill. Dan langsung ada Revitalize yang nggak bisa menanggulangi damage yang diberikan oleh seorang Kelra. Kelra Sakratul Maut, Flicker masih ada dan itu dia. Harta Tata dan Sonata berhasil mendapatkan double Oh kill. no. Saman Force hanya bisa melindungi sedikit. Tapi clear minion tidak mampu. Dan sedang kabar masuk Oh dari tim no. Onyx. Memaksakan untuk mendapatkan game pertama dengan sangat cepat. King Onyx menggilas, menggulingkan The Machine Navi di game yang pertama. One-sided game. Turret semua didapatkan oleh Onyx. Onyx dapetin semua yang mereka mau Om. Yap, berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan berarti ya. Untuk Onyx juga dari awal kita melihat pressure yang masuk ini berkat kehadiran dari Harley yang dimainkan Kairi. Pressure ke bagian top lane sehingga membuat sebuah first blood jatuh ke tangan Kairi ya tadi untuk di awal-awal. Dan setelah itu kita melihat ditinggalkan memang goldnya karena Shiva ini sudah ketinggalan level. Ada satu level difference berbanding dengan si Kelra. Yap. Dan di tempat yang berbeda ternyata ini Andori juga gak dikasih untuk space untuk bisa farming. Itu dia. Itu kesulitan pakai 2 damage dealer gak sih? 2 carry Om. Kalau lagi kalah di early ya. Iya ya kalau lagi unggul apapun jadi Apapun. bagus sih sebetulnya. Bener. Tapi ya nice try untuk Navi, mereka coba tadi untuk nyari space. Andoryu sih dia cari space sebisa mungkin loh. Ngambil Iya. jungle dan segalanya. Makanya gue bilang, Andorium masih bagus banget untuk dapetin momen farming Om. Tapi ya, ini bukan tentang main satu orang. Ketika empatnya tidak memiliki capability untuk bisa mempertahankan defense dari semua damage yang diberikan, nggak bisa Om. Yep. Gameplay mereka berat di sini. Sangat-sangat sulit sekali. Kena makro kalau kata anak ranked. Kena makro, kena Kena ini sih. makro ini, Lim. Mainin makronya kan, kata anak racket gitu, mainin makro. Ya, Kena banyak lah. makro di sini mereka. Banyak hal yang membuat Navi juga tertinggal dari early kan. Contohnya tadi kita lihat freeze lane-nya. Ya. Itu di sisi gold itu sudah unggul jauh. Yang di bawah itu Yes. cuma tower hack aja. Dia cuma melek karat terus-terusan. Benar banget dan ketika para pasukan dari tim Navi mereka di early fight pertama itu sangat bagus. Ternyata Onyx sadar, oh nggak bisa. Ini harus ditutup. Iya, Dipatahin, abis itu ketika Kelra udah ngasih info, oke, Haritnya nggak main. Ya. Haritnya di sini nggak bisa main sama sekali Om. Jujur ya susah banget tadi dia mau kayak mau ngelakuin apapun, entah itu follow up damage, entah itu untuk farming, susah Nggak bisa banget. main sama sekali di sini. Karena dia juga bukan tipikal clear minion. Iya. Ya. Dia bukan tipikal clear minion untuk berada di dalam late game. Ya, memang kalau kita lihat mungkin dari item build-nya nanti ya, mungkin dari Navi-nya sendiri mereka nggak punya damage yang cukup juga gitu Betul. loh. Kayak Shiva ini baru jadi Feather of Heaven Starlim Side, terus juga si Andoryu-nya dari tadi mau farming kemana dia? Udah sampai. Udah sampai berang. dia.
negeri tetangga dia. Tapi itu pun Jauh. dipunish. Itu Dipunish. sebenarnya menurut gua, Heeh. kalau misalnya Andorio offside, tapi di satu sisi, kalau dia nggak offside, dia nggak take a risk, itu nggak punya item kayak sekarang nih. Iya. Dia nggak bakal punya Endless ataupun Hunter Strike. Betul. Memang. Ini bener-bener dimiskinkan oleh Onyx. Bener-bener diambil. Total. Jadi setiap kali ada objektif nih ya yang diambil dengan Onyx, misalnya Turtle ngambil, purple buff-nya hilang, kecabut semuanya. Selalu ada turretnya hilang. Bener-bener. Poin kill-nya dapet Andorio dan kegulung. 03 itu udah besting. Iya. Ya. Udah the besting. Dan bahkan Dari pas farming begitu susah. angka bagus loh. Karena gak banyak kan. Itu kaliannya serem banget. Itu kalian Bener. selalu si Kiboy bakal ngincer siapapun yang ada di depan, ditarik pasti ke belakang. Kiboy gak kena masih ada Lutfi om. Iya. Banyak kayak- banget. Dan Lutfi kalau kalian lihat dari minimap itu dia selalu main di belakang kan dia. Ya. Langsung lihat belakang. Nah ini kayak contoh-contoh Andorio sudah kehabisan tempat farming nih. The besting. Tuh banget ya Kiboy. Tapi ini dapetin 2 flicker aja udah bagus loh. 2 flicker dikeluarin sama Onyx di sini udah the besting. Karena sekalipun dia nggak nyebrang Lim, Lord juga pasti dapat dari Onyx. Gak mungkin Navi keluar. Iya itu jauh banget Kiboy loh, dia ada ini juga tadi ya kena dorong. Tapi ya memang ini one sided sih dari game juga, hanya satu turret yang hancur loh di atas. Iya. Objektif semua diambil Onyx. Oke, tapi MVP kita di game yang pertama kali ini, Kyrie. Ganti gaya lagi kayak ini ya. Hai. Ganti gaya lagi. 407 om. Ya Pak Harley ya. Yang sempat kita bahas. Mungkin kalau Assassin siapa sih yang paling available ya. Ini mage yang bisa ngeburst saja udah. Ada Harley. Yang bisa memainkan Deadly Magic dan juga Poker Trick. Dan punya burst damage yang sangat besar di early game. Bahkan dia punya special escape untuk bisa in and out fight dengan cukup mudah ya. Kalau kita lihat dari contoh case-nya di sini Shiva level 1 harus tumbas. Langsung di special escape terkena Poker Trick dan pembacaan yang manis untuk Kelra juga terlihat tadi untuk di awal-awal. Dan kita melihat perlawanan dari Navi seharusnya cuma sampai di sana sih. Kayak ancaman yang mereka bisa tebarkan ya menuju ke Onyx. Karena sisanya semua langsung dipegang dengan Onyx. Kayak jarang atau bahkan hampir tidak pernah kita melihat Navi ini sempat untuk menangin fight-nya. Sangat-sangat jarang sekali. Iya. Paling hanya punishment tadi om ya, ketika Iya. Lutfi masuk mereka punish. Kalau menang jauh kayaknya enggak sih. Susah banget ya. Gampang buat dipunish semuanya dengan item yang jadi. Dan bahkan dari Onyx-nya mereka satu suara nih untuk nangkep satu dengan Tsunami Slam dan langsung terpunish pemain-pemain dari Navi di sana. Even itu Afro, Oh, mau Afro mau siapapun. ada revitalize aja diangkat, apalagi kalau nggak ada ya. Itu dia. Dan gue belum melihat reward manipulation yang tadi bisa connect sama teman-teman nih om. Entah itu pakai buat defense, entah itu pakai ya buat sendiri aja om. Buset ya. Ini udah benar-benar ke makan sebetulnya dengan Onyx. Kalau kita lihat bagaimana positioning dari Andorio sendiri bisa dikelilingi 4-5 pemain itu udah susah banget ya. Emang udah gak terjawab tadi. Itu dia, kondisi under untuk 2 carry om. Lagi-lagi itu jadi masalah serius. Bahkan badannya lihat, Kars pun mohon maaf nih gak kuat. Nah ya, selama apapun ya buat Povius juga di depan kalau bisa di burst kayak tadi ya sulit. Karena ya bisa dipastikan memang item-item dari pemain Onyx lebih jauh kan unggulnya. Iya, Ada banget, Om. selisih gold yang jauh 11 juga. ya? Apa 12 tadi? Total terakhir 14.000 berarti. Terakhir 14 ya. Wah, itu berat banget sih. 13.8 lah ya. Tapi gue ngerasa dari pemilihan item untuk Navi sebenarnya udah fine om. Kayak Gatot Kacanya nggak langsung bikin domi. Karena dia butuh badan yang lebih keras kan. Cuma ya emang jauh aja om. Jadi gapnya emang terlalu jauh dari gold dan sebagainya. Iya. Dan mana lagi ya ini ya. Mungkin buat dari Navi-nya sendiri. Afro itu udah punya Guardian Helm ya kan. Udah tebel sebenarnya. Ya. Terus juga punya Radian nih. Tapi kayak emang udah gak selamat aja sih. Satu tarikan tadi. Ya ada dua lah ya kalau kita bicara dengan Sora juga yang memang punya Tsunami Slam. Tsunami Slam. Soranya yang punya Torrent Mod. Punya Stormbind dia. Yep. Jadi ya ini akan bisa mengunci segalanya. Dan bahkan nih Valentinanya ini bisa ngambil source skill dari Yves. Bisa. Reward manipulation tadi sempat ngambil Mountain Shocker juga. Banyak yang bisa diambil. Dan ini kayak crowd controlnya banyak banget loh buat Onyx. Ya. Beda mungkin dari sisi Navi, crowd controlnya hanya akan mengandalkan nanti Gatot Kaca. Benar-benar. Kars ya sekali yang ngebuka Dark Wave Flicker pun ya udah cuma sekali doang knock-up-nya kan. Dan ya ini gua ngerasa memang dari awal pattern nyebrangnya Kyrie juga perlu di-highlight om. Ya. Karena ketika dia habis ngambil buff, dia langsung ngambil jungle dari Navi kan. Dan pas aja ketemu Kelra yang udah lagi buy one tuh sama si Fizz sekarang. Sivanya level 1 lagi kan. Iya itu yang pas banget momennya, makanya first blood. Iya, Pak. Terus dia lagi mau jalan udah ketinggalan level kayak ya udah goldnya gak usah dibantu dulu. Akhirnya bawahnya nih dikirimin bala bantuan nih. Iya Kiboy langsung ke bawah kan. Ya, pada ke bawah semua akhirnya. Ya. Memang semuanya udah terkontrol dan momennya juga pas banget. Mungkin untuk Navi sendiri, gua lumayan kangen sih dengan Afro kayak
tadi Marcel di ban sih memang. Tapi kayak Iya. Khalid mungkin, Yang damager ya. Hilda, terus mungkin ya sometimes kayak surprise-nya itu waktu itu ada Beleric kan dari surprise-nya. Ya tapi Beleric kayaknya waktu itu buat ngelawan Marcel. Iya ya itu karena term and condition kan Iya memang. benar. Maksud gue lumayan kangen dengan surprise-nya loh. Iya. Pro. Richie Beto udah Kelra ya sekaligus sebagai the carry juga. Wow, masih dengan Kelra loh, ini gold laner. Farming dari Granger-nya dia, sebenarnya fight participation tidak terlalu besar untuk Kelra, tapi stack Skypierce juga lumayan kan tadi, ada 40 totalnya dengan 4 point kill yang didapetin dengan Kelra. Iya. Wow. Ini kerasa sih memang ya di game pertama one-sided game. Navi harus reset dulu sih. Reset. Yap. Karena ya jujurnya apapun yang coba dilakukan Navi di game pertama gak Salah berjalan. ya. Gak menyala, gagal. Cuma early doang. Ya. Kan early, goldnya belum main. Early pun mereka nggak bisa dapetin maksimal. Oh. Oke lah, target pertama Yisansin nggak dapat oke lah, masih fine gitu kan. Dia coba tuker ke Purple, kebaca juga. Ya, Purple gak bisa karena Retri tahu. Itu dia. Apalagi pas ketika tadi Andoryu biji-biji hijaunya tertinggal, masih seger. Wah, dicari kan. Masih seger. Lutpinya masih di bawah. Pas ya dipotong tadi gue. Iya. Dipotong tadi. dari Karena dua kalau orang. mungkin tadi biji hijaunya itu Udah hilang. Hilang, mungkin kayak oh ya udah lama udah hilang. Iya. Gitu loh. Cuman memang susah sih. Karena momennya Onyx udah tahu Ji, Onyx pasti tahu kayak ini Purple-nya diambil gitu kan. Onyx pasti tahu nih device dari Navi sama Onyx sama. Iya, itu dia. Karena kalau kalian lihat para pemain assassin di MPL Indonesia ini kenapa jago-jago banget, ya makanya kalian harus cobain juga Infinix GT50 Pro. Kasih tau Enak ya, Lim. 50 Pro. Udah punya. Punya? Punya. Oh, punya Yang nggak? 50 Aku punya. ini 60 punya saya nih. aku punya Gila. nih. Ini dia nih, buat kalian semua, ini jangan lupa untuk gunain Infinix GT50 Pro ya kan. Kenapa? Nah. Karena kalian yang pengen banget Cooler. jadi pro player, serius nge-push rank, ini bikin gameplay kalian ini lebih presisi, lebih jago lagi. Karena juga gak harus ada tuh kata orang panas-panas. Apa zaman? Handphone panas Lim. Tahu nggak ada apa Lim? Ada Hydroflow Liquid Cooling. Ditambah lagi, ini 144 FPS gaming ekosistem dan GT Trigger. Nah, itu dia. Buat kontrol yang lebih responsif. Nah, dan buat kalian semua, langsung cek aja kalau nggak percaya. Pre-order Infinix GT50 Pro lewat link di bio live stream kalian. Ada bonus Apa tuh? Ada juga ya? X-Watch gratis Wah. untuk 1.500 pembeli utama. Tuh, plus juga ada cicilan 0% Kok ya. kalau tahu sih kalau cicilan Cepet saya kalau belanja, Pak. kalau ngomong cicilan kenceng bener. Ya pokoknya jangan sampai ketinggalan, amanin aja si Liquid Cooling Gaming Beast kalian. Yes. Wah ini sih, ini keren banget ini nih. Asik banget ini, tangan juga pas banget. Keren ya? Wah, sama kan kayak ini. Sama Di? kan? Loh, device-nya sama loh. Iya, Nggak. benar sih, sama sih. Yang lainnya beda ya. Kailim, Kaiji, Kaibe masih bisa, Kaiwa nggak bisa. Iya, mantap banget teman-teman, wajib punya ya. Dan buat semua teman-teman juga jangan lupa nih untuk download aplikasi baru GoPay, dompet andalan gamers yang banyak damage-nya. Kalian bisa dapetin kesempatan untuk menangin 17 cincin emas. Ada juga 20 kursi gaming, ada juga 20 smartphone, dan masih banyak banget pokoknya hadiah yang bisa kalian dapetin tiap hari di aplikasi GoPay. Kalian cukup vote tim favorit kalian, tim jagoan kalian sebelum matchnya mulai, bikin partian sama teman-teman kamu dan main ular tangga, selesaiin misi solo atau party, bisa panen cuan pokoknya setiap hari. Jadi kalau ngedukung ya kan tim favorit kalian itu bisa dapat hadiah juga. Ya nggak Om? Betul. Tuh, kalian juga bisa dapetin WDP gratis ya, hanya di GoPay Games tuh. Tinggal scan banner yang selalu muncul selama live MPL ID season 17 dan juga klaim promonya ya. Tuh, jajan Diamond MLBB di gopay.co.id/games. Jadi harganya jujur, terus juga pembayarannya gampang dan juga aman karena bisa langsung pakai aplikasi GoPay. Promonya banyak. Terus murah. Pokoknya mantep, langsung scan aja kawan-kawan semua ya. Nih, ini harus melek kawan-kawan, dengan yang kayak gini-gitu tuh melek. Karena ini Iya. untung. Tapi jujur, kalau kalian nggak melek kayak gue dulu, rugi. Kok teman-teman gue pada diamondnya banyak, Iya. kok gue kagak. Coba cek Nah. dulu WDP-nya kali, WDP-nya banyak. Apalagi gue tuh kadang tuh ngelihat mereka kok ngerenknya pada lancar, kagak pernah ngelek. Ah. Sedangkan gue mau main di luar aja kayak, udahlah ngelek, gak usah main dah. Aneh ya? Gue gak pernah ikut makanya ngerank Aneh karena ngelek kalau nggak di rumah. Aneh, kayak Bayu nih aneh tapi nyata. Nah ini Loh, nih, dia ini ngasih loh. tau gue kenapa lu
Telat ya? Telat. Telat gue kasih taunya. Gue Tapi jadi masih epic loh sekarang gara-gara gak lu. apa-apa nanti kita push ya. Yang penting kamu jangan ngelag dulu nih. Nih pakai ini makanya nih gue kasih tahu nih. Beneran kasar pokoknya pas main game ya. Sinyalnya kuat, Telkomsel, terus no lag, no drama. Kuota utuh 24 jam push rank kapan aja nomor aktif selamanya. Bisa main terus tanpa putus. Nah, Gak putus-putus nih. kalian jangan Nggak deh kayak gua, mabar gua jadi nggak lancar, savage jadi nggak bisa di tiap matchnya. Nah, kalau kalian mau mabarnya lancar dan savage setiap matchnya, udah deh pakai Bayu sekarang, jangan kayak gue. Provider aneh tapi nyata. Makanya lu jangan telat dong kalau ngasih tahu, aneh lo emang. Ya gue udah pakai dari dulu soalnya. Ya, pantesan Om setiap di mana-mana dia ngereng IG ngereng. Ayo Nah, ini, main MCGG om. Maces ya kamu ya. Maces ya, Maces. Tuh, Oh, Maces nih. yuk. Buat pecinta MCG ini ada MRS Season 5, semifinal dan juga Grand Finals yang akan segera hadir nih. Tuh. Pecinta Magic CS. Ya, kita punya perwakilan loh dari 8 divisi loh. Siap untuk menjadi nomor 1. Iya, kita punya memang percaya. Ini ngapain? Ya ngapain ini enggak kalau yang ini cuma penyemangat doang. Kita malah nambahin poin musuh doang kalau main Lo Maces nih. semua gak ada yang percaya ya kan. Makanya kalian juga jangan sampai ketinggalan apakah divisi favorit kalian akan jadi juara atau bakal ada kejutan dari Dark Horse seperti sebelumnya. Saksikan semifinals pada 25 April jam 4 sore waktu Indonesia Barat dan Grand Final pada 26 April jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Pantengin terus dan cari tahu siapa juaranya MCGG Rising Star Season 5 Ranger Mas. Jangan Enggak. Saya baru mau ngomong, jangan ketinggalan loh. Anda rank aja masih epic ya kan. Mau di sini jadi juara ya. Aduh susah banget sih. Aduh. Atau mau Ban. ikut turnamen aja nggak? Lo- Ada turnamen lagi katanya. Ini gue kasih tahu ya. Ini namanya The New Legacy is back. Legacy is back. Nah, lo bingung kan The New Legacy is back? Kok aneh sih bang? Katanya New Legacy, kok is back? Jadi ini adalah legacy baru, Aha. tapi yang dulu pernah ada. Gitu, Wow. dengan orang-orang yang berbeda. Ini saatnya untuk para player dari Thailand membuktikan kalau mereka bisa mengambil legacy mereka lagi karena dulu mereka pernah menjadi juara MSC pertama. Oke, jadi buat teman-teman kita infokan ya pokoknya MSL Thailand Season 1 resmi dimulai. Yes, jadi buat kalian semua, apakah Thailand bisa kembali lagi bersinar? Apakah kontender-kontender terbaru ini akan membuktikan, ya kan? Yap. Karena jangan lupa, kalau kalian itu pernah ingat ada IDNS di juara MSC pertama pada 2017. Itu beberapa player yang angkat piala itu, ada Easy, ada Enzi, dan ada Third yang dulu menggunakan nick Frenzy. Dan mereka masih bermain di MSL Thailand Season 1. Wah ini ya seru ya berarti ya di MSL Thailand Season 1 juga ini punya beberapa player nih. Kayak mereka juga sudah mulai nih sekarang kan. Nah ini kalian bisa lihat nih jadwalnya nih. Screenshot dulu dong. Screenshot bener karena akan ada 5 minggu nih berarti ya. 1, 2 ya benar 5 minggu. Kalian bisa cek juga live channel MSL Thailand tuh semua. Jadi gua harap ini seperti legacy yang baru. Iya. The new legacy is back. Ya, pokoknya bisa jadi potensi ya untuk lahirnya nih konten-konten baru. Udah. Tadi kalau gua nggak salah lihat Tambah ada yang saingan lagi dong kita ya. Ya Iya. wajib. Tadi ada yang 4 match satu hari tuh tadi. Match satu hari. Wah, Emang Kalau gua nggak keras. salah lihat ya. Iya. Iya. Tapi seru banget pokoknya. Jadi kayak kita ngelihat dari region lain juga nih. Ya karena dulu kan kita lihat kontender Myanmar Betul. langsung tiba-tiba bersinar pas zamannya Falcon. Iya. Jadi selalu kita butuh kontender-kontender baru untuk membuktikan kalau region mereka terkuat. Karena Tentunya. di sini tentang pride bro. Oh iya. Dia dong. mencari yang terbaik dulu dari MSL tanding di internasional. Wow. Kasih tahu kan yang terbaik dari gitu. region itu bisa nggak tampil. Tapi gue berharap memang legacy mereka sih yang nggak bisa bohong ya. Iya karena mereka sudah jadi champion waktu pertama kali. MSC. Oh, Iya. Perdana loh. Taman Iya, Anggrek. iya, Waktu iya. itu ya, gue inget banget nih. Pas gue nonton zamannya Sensindo. Iya. Di Wah. MSC itu, gue nonton di bangku depan rumah gue. Oke. Iya. Masih ada aura. Oh, masih ada. Masih ada aura. Saya tahunya yang zaman setelahnya. Talent. Iya, Masih lupa gue yang pakai Minotaur dulu siapa. Apa Fredo? Bukan. Lu. Be, coba Be, kolom komentar Be. Suruh KB. Tapi ya, nih ini gak bisa suruh KB nih. Karena Navi itu harus reset. Iya. Dia kena pukulan yang sangat telak loh di game pertama. Oke, first pick selection dulu nih tapi ya ini buat Onyx ternyata. Berarti second picknya Onyx belum pecah loh. Masih perkasa 100%. Masih second pick ya. Second picknya di 100%. Oke, jadi yang pecah ini ada di First pick. first picknya mereka. Dan sekarang mereka first pick. Mereka first pick lagi, oke.
Ini antara dia mau ngurangin win rate atau malah mau naikin lagi nih win rate ini. Bisa dinaikin, bisa nih ya. Tapi kalau ngelihat sistem kalahnya Onyx ya dari minggu yang kemarin kan dikasih Freya nih. Apakah itu sebuah jawaban juga kayak lepasin aja Freya-nya biar di first pick. Kemarin kan di first pick terus Iya. buat si Freya. Bahayanya gini Om, kalau Freya dilepas nih Om, kagak di first pick gimana? Om? Kagak diambil loh. Karena waktu kita ngelihat dari reportnya juga Navi gitu kan, recordnya Navi pakai Freya, jujur gak sampai se-wow itu Om. Bahkan ya kalau gue ngeliat lumayan efektif ketika Freya ini dilempar ke Experience untuk beberapa tim yang udah coba juga ya. Iya. Nah kalau untuk Navi dan juga Onyx, mereka masih taruh di gold dan hasilnya kemarin dibilang bagus banget enggak, tapi jelek juga enggak. Jadi kayak nanggung Om. Berarti masih ini ya, masih di average ya berarti ya. Average, oke lah, landingnya strong, oke. Ini karena memang Freya fighter kan, dari landing dia lumayan kuat. Cuman pas team fight loh, beda lagi kasusnya. Ya, udah jelas sih. Tapi kalau Freya buat EXP juga kan kadang works kadang enggak ya. Tapi beberapa tim yang memang bisa mengadaptasi Freya buat jadi EXP lane,